Halo semuanya, Assalamualaikum. Oke, kali ini kita bahas mengenai aturan dan kebijakan YouTube ya. Teman-teman bisa langsung masuk ke link aplikasi ini, linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke, jika sudah klik, tinggal masukkan kode trial ya tulisannya buat login di sini. Nah, jika sudah, kita langsung geser ke bawah, kita tinggal klik roadmap. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ya, di sini adalah regulasi dan kebijakan monetisasi. Nah, yang pertama adalah syarat monetisasi. Oke, nah teman-teman harus pahami dulu nih syarat monetisasi ini. Tier 1 atau level awal. Funding akses atau pendanaan penggemar nih. Akses fitur pendukung komunitas sebelum monetisasi iklan penuh terbuka meliputi super chat, super sticker, super thanks dan langganan channel atau membership. Syarat utama ambang batasnya itu minimalnya adalah 500 subscriber, minimal jumlah sub dasar terakreditasi, 3 upload publik dalam 90 hari terakhir. Ini menandakan keaktifan unit pembuat video, 3000 jam tayang atau 3 juta penayangan short. Nah, teman-teman harus paham ya. 3000 jam tayang ini dihasilkan dari video long dan video live yang sudah berakhir masa live-nya ya. Atau 3 juta penayangan short. Nah, 3 juta penayangan short ini hasil dari view-nya short yang ditonton secara penuh, oke? Jadi beda ya, 3 juta short dan 3000 jam tayang. Itu beda hasilnya, sumbernya ya. Oke. Nah, 3000 jam tayang itu terakumulasi dalam 365 hari terakhir untuk video long. Atau artinya 1 tahun ke belakang ya akumulasinya dihitungnya. Kalau 3 juta penayangan short itu 90 hari terakhir atau 3 bulan ke belakang. Nah, yang kedua adalah ini masih yang pertama. Nah, selanjutnya tier kedua atau revenue utama atau penghasilan utama ini adalah bagi hasil iklan utama. Nah, membuka gerbang penghasilan utama melalui iklan halaman tonton, iklan feed short, itu premium dan YouTube Shopping Premium. Nih, syarat utamanya adalah 1000 subscriber. Oke, teman-teman, buat teman-teman YouTuber pemula, fokus utama kita adalah kejar 1000 subscriber. Tujuannya agar kita mendapatkan penghasilan utama dari iklan halaman tonton yang muncul di video panjang, video long dan video live. Iklan feed short, nih yang muncul iklan di feed short ya. Kalau yang tadi ini dia belum dapat nih kalau yang 500 subscriber. Nah, kita fokusnya kejar 1000 subscriber. Oke, 4000 jam tayang atau 10 juta penayangan short. Nah, fokus kita adalah kejar 4000 jam tayang, akumulasi dari video long dan video live yang sudah berakhir live-nya itu 1 tahun ke belakang. Dan kebijakan kelayakan dasar. Nih, bebas teguran hak cipta aktif dan tertaut akun Google AdSense terverifikasi. Ini nanti ada prosesnya ya. Oke, selanjutnya adalah yang kedua. Teguran dan pelanggaran. Ini nih yang paling penting nih. Algoritma YouTube menyebarkan sensor robotik otomatis namanya Content ID dan evaluator manusia untuk memindai pelanggaran video. Nih, pelanggaran berat dapat berakibat pada pembatalan keanggotaan atau demonetisasi atau penghapusan channel permanen. Nih, yang pertama adalah konten yang digunakan ulang atau reuse content. Ini tingkat bahaya sangat kritis, penyebab utama penolakan pengajuan monetisasi ya. Nih, reuse konten ini adalah mengambil konten orang lain, melakukan edit seadanya, nih, kompilasi ya, memposting ulang tanpa memberikan modifikasi nilai edukatif, narasi suara asli atau ulasan yang substansial. Nah, jadi ini yang dinamakan konten yang digunakan ulang nih, mengambil konten orang lain. Itu artinya kita mendownload konten orang lain ya. Terus melakukan edit seadanya. Jadi
cuman sekedar download terus dikompilasiin, artinya disatu-satuin ya si video-videonya, terus tanpa ada editan. Itu yang nggak boleh nih. Memposting ulang tuh tanpa memberikan modifikasi. Jadi kita cuman sekedar download terus upload tanpa ada nilai edukasinya, tanpa ada narasi suara asli atau ulasan yang substansial. Oke, ini yang poin dilarang nih. Dilarang kompilasi video TikTok, cuplikan pertandingan bola murni tanpa komentar, kompilasi klip acara TV dengan transisi sederhana, pembacaan text to speech visual statis. Nah, ini yang dilarangnya ya. Nah, yang diperbolehkannya adalah klip reaksi kritis berwajah atau bersuara. Nah, di sini udah jelas ya, bisa berwajah atau berarti pilih salah satu ya, bisa bersuara atau salah satunya. Oke, yang selanjutnya adalah ulasan analisis mendalam di mana Anda memandu narasi. Jadi kita yang ngomong gitu ya, mengulas suatu peristiwa. Kompilasi meme dengan editing humoris yang dirombak total. Oke. Nih, yang selanjutnya adalah hak cipta. Ini hak cipta tuh ada dua ya. Claim versus strike. Nih, ini ada bedanya. Tingkat bahayanya medium hingga kritis. Yang pertama, copyright claim atau yang diklaim ya, deteksi otomatis oleh Content ID karena penggunaan musik atau klip. Video tidak dihapus, namun bagi hasil iklan itu dialihkan 100% ke pemilik hak cipta. Nah, tidak merusak reputasi channel Anda. Nah, ini kita harus sadari ya. Copyright claim ini aman, tapi kita nggak dapat penghasilan sepeser pun karena dolarnya itu 100% untuk yang punya hak ciptanya, untuk yang punya musiknya ya, itu. Jadi kalau kita mau menggunakan musik yang ada hak ciptanya itu masih aman. Tapi dengan catatan ini, dolarnya 100% masuk kepada pemilik hak cipta. Nah, yang kedua adalah copyright strike. Nah, ini namanya teguran. Jadi laporan manual resmi dari pemegang hak cipta. Nah, ini yang memegang hak ciptanya, dia bikin laporan. Biasanya seperti ini tuh di YouTube Studio dia itu muncul konten-konten dia yang digunakan atau dipakai oleh kreator lain muncul, lalu dia melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak YouTube. Makanya di channel pengguna itu bakal muncul strike nih seperti ini. Video akan dihapus paksa oleh YouTube. Nah, jika mendapatkan 3 strike aktif dalam 90 hari atau 3 bulan, channel Anda akan ditutup secara permanen otomatis. Itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati nih. Kalau misalkan dapat 3 kali teguran hak cipta, artinya hak cipta yang dilaporkan oleh yang punya hak ciptanya, kalau dalam 90 hari nanti channel teman-teman langsung dihapus secara otomatis. Jadi lebih baik kita main aman aja ya yang bebas hak cipta. Oke, selanjutnya adalah teguran pedoman komunitas. Nih, ini tingkat bahaya sangat tinggi, berlaku untuk seluruh sistem nih. Pelanggaran terhadap aturan dasar keselamatan sosial di platform YouTube meliputi konten seksual, ujaran kebencian, penipuan, spam, tindakan berbahaya, pelecehan, dan kekerasan verbal atau visual. Nih, peringatan, diberikan sekali seumur hidup untuk pelanggaran pertama. Yang selanjutnya ada strike pertama, tidak bisa upload, live stream atau edit selama 7 hari. Jadi 7 hari kita nggak bisa upload ya. Cuman di sini kadaluarsa dalam 90 hari. Jadi si notifikasi pelanggarannya tuh hilang 90 hari ke depan ya, 3 bulan. Yang kedua nih, tidak bisa upload selama 14 hari, kadaluarsanya sama 90 hari. Dan yang ketiga, ini nggak bakal ada pemberitahuan lagi ya kalau misalkan kita melanggar, itu penutupan channel permanen tanpa ampun. Jadi langsung tiba-tiba di-delete si channel kitanya. Nah, selanjutnya nih,
Metadata yang menyesatkan atau clickbait spam. Nah, ini harus dihindari juga ya, tingkat bahaya sedang hingga tinggi. Nih, memasukkan judul, thumbnail, deskripsi atau kumpulan tag kata kunci yang sama sekali tidak relevan dengan isi asli video demi mengejar klik algoritma penonton atau clickbait ekstrim. Misalkan nih, ini pelanggaran umumnya. Menumpuk 50 tag kata kunci di bagian paling bawah draft deskripsi atau tag stuffing. Menggunakan wajah artis terkenal di thumbnail padahal isi video adalah tutorial coding pemula. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi semuanya tuh harus sama, antara isi video dengan detail video tuh harus relevan. Oke. Nah, teman-teman jika masih ada yang kurang paham tentang kebijakan YouTube ini, atau teman-teman menemukan pelanggaran lain yang teman-teman terima di channelnya, nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kita cari solusinya sama-sama. Nah, yang keempat adalah protokol solusi. Ini ada solusinya nih. Setiap ancaman atau teguran memiliki cara penghindaran dan prosedur pemulihan taktis jadi jangan panik ya saat mendapatkan bendera merah. Ikuti protokol Makapilot di bawah ini secara presisi. Ini protokol manual. A. Mengatasi copyright klaim hak cipta ya. Ini yang diklaim 100% sukses rasio nih. Pilihan pertama, muting audio nih. Gunakan editor internal YouTube Studio nih untuk melakukan mute atau senyap secara total. Jadi dia membisukan musiknya nih, dan nanti si hak ciptanya hilang. Yang kedua, trim atau potong nih. Jadi dia bakal memotong segmen yang memang ada pelanggaran hak ciptanya, itu langsung hilang hak ciptanya. Dan replace audio, dia mengganti audio dengan audio yang ada di YouTube Studio, itu lebih aman. Nah, nanti menggunakan salah satu cara ini dia bakal menghilangkan hak ciptanya. Nih, yang selanjutnya adalah protokol manual yang pilihan B. Recovery konten digunakan ulang, reuse konten. 70% sukses ratio. Jika permohonan monetisasi Anda ditolak karena reuse konten, Anda diberikan waktu 30 hari sebelum dapat mendaftarkan kembali ya, reapply. Lakukan perbaikan taktis berikut. Ini yang salahnya nih. Menghapus semua video sekaligus tanpa mengganti gaya konten. Anda mendaftar ulang begitu saya tanpa mengedit deskripsi atau memodifikasi narasi video yang tersisa. Nah, ini yang salahnya tuh ini nih. Ini yang benarnya seperti ini nih. Langkah darurat teredit total. Hapus video kompilasi murni yang tidak memiliki narasi wajah atau suara Anda. Nih, rekam video penjelasan baru dengan menyertakan wajah Anda. Berikan narasi original buatan Anda di seluruh video mendatang. Nah, ini yang betulnya ya. Nih, pilihan spekta nih, video appeal banding video. Jika Anda merasa konten reuse Anda memiliki narasi asli, namun salah dinilai oleh AI YouTube, buatlah video banding 5 menit. Jadi, kalau teman-teman bikin konten yang digunakan ulang gitu ya, tapi editannya sudah sesuai, suaranya udah menggunakan suara teman-teman gitu ya. Nah, kalau teman-teman pede, percaya diri dengan hal tersebut, teman-teman tinggal lakukan banding aja ya. Tuh, ini tinggal rekam diri Anda sedang ngedit video di software editing, misalkan Premiere atau CapCut. Nih, tunjukkan rekaman mentah suara asli Anda dan jelaskan dalam bahasa Inggris atau Indonesia terstruktur bagaimana Anda menciptakan karya tersebut. Jadi simpel ya, tinggal bikin video banding. Kalau misalkan teman-teman butuh contoh video banding, teman-teman tinggal hubungi saya aja atau tulis di kolom komentar ya. Nanti saya kirimin salah satu contoh video bandingnya. Nih, ini protokol C ya. Ini masih cara manual nih. Evasi copyright strike atau community strike. Nih, action required. Aksi yang dibutuhkan adalah analisis pelanggaran. Lihat dashboard YouTube Studio Anda. Cari tahu aturan spesifik mana yang melanggar. Misalkan menyebarkan link spam, hak cipta, lagu instansi, dan lain-lain. 2. Ajukan banding jika salah deteksi. 3. Nih, sekolah hak cipta atau sekolah pedoman komunitas. Nanti ada pilihannya ya untuk sekolahnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya nih yang keempat. Kebijakan channel nih. Pemahaman mendalam tentang regulasi platform
YouTube secara penting bagi kelangsungan channel Anda. Di bawah ini ada rincian kebijakan channel, bagaimana pelanggaran tersebut bisa terjadi, serta langkah solusi taktis untuk mengatasi secara efektif. Yang pertama nih, kebijakan konten digunakan ulang. Bagaimana nih bisa terjadi? Nih, mengunggah ulang video dari kreator lain atau platform media sosial lain, TikTok list tanpa perubahan yang berarti. Terus kompilasi lagu atau musik dari artis lain meskipun Anda telah mendapatkan izin resmi namun tidak ada nilai tambah visual atau narasi. Nih, potongan cuplikan acara TV, anime, atau film yang diedit dengan transisi sederhana tanpa penjelasan atau ulasan suara Anda. Konten yang diproduksi secara massal atau otomatis yang tidak memberikan nilai edukasi atau hiburan yang unik. Jadi harus unik ini. Bagaimana solusinya? Nih, yang pertama, tambahkan narasi original. Jadi harus rekam suara Anda sendiri untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengomentari klip yang digunakan. Nih, gunakan facecam, ini opsional aja ya. Menampilkan reaksi wajah Anda secara langsung, sudut layar, sangat membantu membuktikan originalitas. Jadi kita, kalau bisa diupayakan pakai facecam ya. Karena banyak aplikasi editor, atau nggak aplikasi rekam layar yang dia bisa menggunakan kamera depan sambil merekam kita ya lagi misalkan main game gitu. Nah, lakukan video appeal nih. Jika keputusannya salah, teman-teman tinggal banding aja. Yang kedua nih, kebijakan konten berulang atau repetitive content policy. Ini adalah fokus utamanya itu keberagaman konten dan variasi pengalaman penonton. Nih, bagaimana bisa terjadi nih? Mengunggah konten yang format visual dan suaranya hampir identik di setiap video tanpa perbedaan substansial. Nah, ini juga nih yang harus kita hati-hati. Kebijakan konten berulang. Nih, menggunakan generator teks suara, teks ke suara nih, text to speech AI dengan suara robotik yang datar diiringi gambar atau pemandangan statis yang sama berulang kali. Nah, ini yang nggak boleh ya. Nih, memposting konten template yang sangat mirip, misalkan ratusan video pendek motivasi yang hanya diganti teks kutipannya saja, itu yang nggak boleh nih. Nih, solusinya gimana? Pastikan setiap video memiliki nilai cerita, sudut pandang, dan kasus unik yang dibahas. Yang selanjutnya adalah rekam suara asli Anda dengan intonasi yang dinamis. Jadi, jangan sampai teman-teman pakai text to speech itu yang datar. Karena bakal ketahuan kalau itu dibuat pakai AI. Jadi cari aplikasi text to speech yang ngomongnya itu hampir mirip kayak manusia normal gitu. Ada intonasinya, ada jedanya. Nih, tingkatkan kualitas visual nih, kombinasikan grafis, animasi, B-roll, dan rekaman asli sehingga terlihat seperti diproduksi massal oleh bot. Itu ya. Nih, yang selanjutnya adalah pedoman konten ramah pengiklan, advertiser friendly content. Fokus utamanya adalah kelayakan monetisasi iklan, kuning versi hijau nih. Bagaimana bisa terjadi nih? Menggunakan kata-kata kasar. Jadi kita nggak boleh ada kata-kata kasar ya. Yang muncul mau di thumbnail, di judul, atau di isi video. Membahas konten kekerasan, pornografi yang lain-lain jangan. Itu menampilkan visual yang mengerikan, itu darah nih, cedera fisik atau eksploit tanpa peringatan, itu juga jangan. Nih, aturan 15 detik pertama, jaga agar tidak ada kata-kata kasar, visual vulgar atau topik sensitif. Nih, gunakan audio visual. Lakukan sensor pada adegan berbahaya. Tuh, udah dikasih tahu ya caranya. Nih, pahami aturan sertifikasi mandiri. Nih, isi kuesioner kelayakan iklan secara jujur agar algoritma YouTube mempercayai penilaian Anda seiring waktu. Ini adalah kebijakan hak cipta. Nih, menggunakan lagu populer berhak cipta sebagai musik latar belakang tanpa lisensi resmi memicu konten ID claim. Jadi itu nggak bisa ya. Nih, menggunakan ulang video utuh milik orang lain secara ilegal sehingga pemilik asli mengirimkan keluhan pelanggaran manual. Nih, memicu copyright strike tuh kan. Jadi dia ngirim keluhannya secara manual. Tuh, menggunakan cuplikan klip konser, acara TV atau pertandingan olahraga yang dilindungi hak cipta tanpa lisensi. Nih, solusinya gimana?
Nih, dapatkan musik instrumental dan efek suara gratis bebas royalti langsung dari dashboard YouTube Studio. Nah, itu bisa teman-teman gunakan. Atau teman-teman butuh pembuatan musik secara unlimited gitu ya, bebas hak cipta, karena itu teman-teman yang bikin sendiri. Nah, di bawah sini ada aplikasinya nih, Denoma Lyric Pro. Jadi teman-teman melalui aplikasi ini bisa langsung bikin musik bebas hak cipta hasil generate teman-teman sendiri. Tinggal diklik aja ya linknya. Oke, selanjutnya adalah kebijakan spam, praktik penipuan dan metadata yang menyesatkan. Ini sama seperti tadi. Jadi usahakan semuanya itu sama. Antara detail video dengan isi video itu harus relevan ya. Oke, seperti ini teman-teman kebijakan terbaru dari pihak YouTube. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya agar kita semua bisa bebas dari pelanggaran dan channel kita tuh aman untuk monetisasinya di jangka panjang ya. Nah, jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa bergabung di komunitas kita YouTuber Karawang. Linknya sudah saya masukkan di kolom deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.